Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Haris, serta PPG di Imam Bonjol, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 12 IPA 1 SMAN 2 Kampar Timur, Provinsi Riau, dengan materi yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Berikut kelas yang akan kita masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, sebelum belajar kita mulai, kita awali dengan bersama-sama kita membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, Bapak cek kehadiran. Amelia, Asrun, Devi, Ersiska, Emily, Lili, Alfitri, Zikri, Mita, Rizky Milano, Olivia Patricia, Putri Anggraini, Revita, Resita, Rizka, Sanur, Salsa, Wanda, Zahwa. Baik, yang tidak hadir 3 orang ya. Baik, sebelum belajar kita mulai, awali yang pertama adalah memberikan motivasi kepada kita. Pentingnya kita untuk tekun dalam menuntut ilmu, sabar dalam berbagai rintangan dalam menuntut ilmu. Sebab seseorang itu bisa memiliki potensi yang bagus, memiliki keunggulan yang bagus jika dihadapkan dengan yang namanya tantangan. Tantangan itu bukan kita menyerah, tetapi dengan tantangan itu kita bisa lebih memiliki solusi atau memiliki permasalahan yang bisa kita selesaikan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, siapkan bukunya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya. Iman kepada Allah dan Qadar. Lalu materi yang hari ini kita bahas yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Apa hubungannya antara materi sebelumnya beriman kepada Allah dan Qadar dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Apa hubungannya? Ada yang bisa menjawab?
Kegiatan selanjutnya adalah tadarus Al-Quran sesuai materi pokok yang akan diajarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik, coba kita saksikan ke depan. Bekerja keras dan tanggung jawab. Kita bisa lihat apa itu definisi daripada kerja keras. Silakan tolong dibaca, Putri. Apa itu kerja keras? Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi kemudian dengan disertai doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya perbedaannya. Jadi secara kita orang yang memiliki agama bahwa bekerja keras saja tidak cukup. Orang yang bekerja keras harus disertai dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan dalam bekerja itu, jika tidak didasari dengan doa memohon kepada Allah, maka apa yang kita lakukan itu seperti hanya robot yang hanya bekerja tetapi tidak ingat kepada Allah. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kafir yang hari ini mereka misalnya hanya bekerja, siang malam digunakan untuk bekerja, tetapi tidak disertai dengan doa. Namun kita sebagai seorang muslim, bekerja itu harus disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil yang bagus. Kemudian yang kedua, ini kita bisa melihat definisi daripada tanggung jawab. Coba seperti apa definisi tanggung jawab itu? Miftah. Bertanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia apapun statusnya penerima sebenarnya pada dirinya Merencanakan sesuatu sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku bertutur
Ini selanjutnya, atau malah dipicu oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, inilah definisi daripada bekerja keras dan tanggung jawab. Apa hubungannya lagi antara bekerja keras dan tanggung jawab ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan apa itu hubungannya antara kerja keras dan tanggung jawab? Selanjutnya dalil yang menjelaskan tentang bekerja keras ini. Kita bisa lihat di Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini diantaranya dalil yang berkaitan dengan bekerja keras itu. Di sini disebutkan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ternyata dalam ajaran Islam pun juga diperintahkan seorang muslim itu untuk bekerja. Ya, ajaran Islam berarti kalau misalnya seseorang bekerja dari pagi sampai siang sampai malam, itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jika apa yang dilakukan dalam pekerjaannya itu diniatkan untuk mencari ridho dari Allah, maka sebenarnya orang ini telah berjihad bersungguh-sungguh untuk keluarganya. Dan tentu orang-orang seperti ini yang akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam hadis juga dijelaskan tentang bekerja itu. Di sini dijelaskan hadis riwayat Bukhari, Ali bin Miqdam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Artinya seperti ini. Dari Miqdam radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Nah, maka orang yang bekerja dengan tangannya, dengan keringatnya, itu lebih bagus daripada orang yang mengharap, meminta-minta kepada orang lain dalam berurusan makanan. Oleh karena itu, kita dalam Islam diajarkan untuk bekerja. Kita di dalam ajaran Islam bahkan dicontohkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Daud, itu juga beliau adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sendiri. Jadi pekerjaan sendiri itulah makan dia dari hasil tangan dia sendiri. Jauh dari sikap yang namanya meminta-minta. Kemudian juga dijelaskan, nah ini tentang tanggung jawab. Dalil yang berkaitan dengan tanggung jawab dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi tanggung jawab di sini juga merupakan bagian daripada ajaran Islam. Bertanggung jawab sesuai dengan status kita. Jika status kita sebagai seorang pelajar, tentu tanggung jawab kita adalah belajar dengan ilmu-ilmu tentang ilmu yang akan kita bahas. Begitu juga seorang ayah juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.
Begitu juga dalam bekerja. Security memiliki tanggung jawab, satpam, polisi memiliki tanggung jawab, tentara memiliki tanggung jawab, guru memiliki tanggung jawab, dan semuanya itu memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu apabila dikaitkan dengan ajaran Islam itu terdapat di dalam Quran surat yakni Al-Mudatsir ayat 38. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita memiliki iman yang baik, maka tunjukkan rasa tanggung jawab ini. Tanggung jawab pada siapa saja? Kepada Allah, kepada orang lain, kepada keluarga kita. Nah, di sini kita bisa lihat apa-apa saja, bagaimana cara bertanggung jawab dan bekerja keras. Kita bisa lihat, coba bekerja keras di sini ada menanamkan keimanan yang kuat agar tidak tergoda oleh bisikan setan, menjalankan suatu pekerjaan. Dalam bekerja itu ternyata juga ada bisikannya. Misalnya, ketika seorang mau berangkat ke kebun, ada bisikannya. Misalnya, janganlah kamu berangkat dulu, nanti sajalah. Itu nanti akan tumbuh sendiri. Nah, ini adalah bisikan ketika orang mau berangkat untuk bekerja. Ada bisikan-bisikan supaya orang itu tidak berangkat bekerja. Kemudian kita bisa lihat bertanggung jawab. Contoh-contoh tanggung jawab diantaranya adalah mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jika ada pekerjaan, tuntaskan. Jika ada pekerjaan, selesaikan dengan baik. Kemudian selalu berpikir sebelum bertindak. Penting bagi kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, lebih bagus kita berpikir terlebih dahulu. Kemudian bekerja keras, cara-caranya adalah menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa. Karena setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan teliti agar mendapat hasil yang maksimal. Nah, ini. Jadi seorang pekerja keras itu jauhi sikap yang namanya tergesa-gesa. Ada yang dibolehkan tergesa-gesa, tetapi dalam hal pekerjaan itu tidak boleh bekerja-kerja, tidak boleh tergesa-gesa. Ada yang bisa menyebutkan tergesa-gesa yang baik itu contohnya apa? Ada 3 hal dalam Islam yang boleh dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa. 1. Membayar hutang. 2. Menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga, menikahkan anaknya yang sudah sesuai rukun dan syarat dan juga keinginan. Kalau sudah sesuai, nikahkan. Nah, ini ada 3 hal itu. Tetapi dalam pekerjaan ingat harus disertai dengan kesungguhan, kehati-hatian, dan tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yakin bahwa pekerjaan termasuk dalam ibadah sehingga dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ya, apa yang dilakukan itu nilainya adalah ibadah. Kemudian kita bisa lihat seperti apa bertanggung jawab itu. Di antaranya adalah memberi solusi yang positif saat memecahkan masalah. Apapun masalah yang dihadapi oleh seseorang, kita cari solusinya dengan solusi yang baik. Kemudian berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kadar tanggung jawabnya itu. Oleh karena itu tanggung jawab itu hendaknya juga memohon kepada Allah supaya apa? Beban yang dipikulnya itu tidak berat. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah diberikan beban yang berat. Nah, kemudian lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Bijaksana dalam mengambil keputusan itu ya tidak ketika memutuskan suatu permasalahan tidak menyinggung perasaan orang lain, tetapi permasalahan yang diselesaikan itu bisa diselesaikan. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja hikmah dari bekerja keras itu.
Di antaranya adalah mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri. Kemudian meningkatkan taraf hidup. Kemudian membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mengangkat derajat dan martabat. Jika kita bisa melakukan bekerja keras dan tanggung jawab, itu sebenarnya dapat kita meraih hal-hal ini. Yang tanya apa? Satu, mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri. Apa profesi kita? Misalnya, kita sebagai seorang teknisi mesin. Dalam bekerja, kita bertanggung jawab, kita berhati-hati, kita menyelesaikan pekerjaan teknisi tadi dengan selesai dengan baik. Akhirnya pelanggan pun yang memperbaiki alat-alat kepada kita itu merasa senang, merasa puas. Akhirnya apa? Reputasi orang sebagai teknisi tadi bisa terangkat. Kemudian meningkatkan taraf hidup. Orang yang bertanggung jawab dan bekerja itu dapat meningkatkan taraf hidupnya. Artinya dari sisi ekonomi itu tidak ada lagi masalah. Sebab apa? Dia melakukan hal-hal yang terkecil untuk mencapai hal yang besar. Dari usaha yang dia lakukan sedikit demi sedikit, tidak banyak mengeluh, dilakukan lagi keesokan harinya, tidak banyak mengeluh, bekerja terus, hemat. Kemudian apabila pekerjaan itu sudah diselesaikan dengan baik, kemudian dia menambah lagi dengan usaha lain. Nah, dengan seperti itu maka bekerja keras dan tanggung jawab tadi bisa mengangkat taraf hidupnya. Nah, kemudian manfaatnya juga bisa kita lihat, pengembangan potensi diri, kemudian membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini diantaranya adalah manfaat bekerja keras. Hikmah bertanggung jawab, kita juga bisa lihat, manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya. Nah, ini orang yang memiliki tanggung jawab itu biasanya dipercaya oleh orang lain. Jika tidak memiliki tanggung jawab, maka sulit bagi orang lain untuk mempercayai dirinya. Kemudian sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapainya kesuksesan. Orang sukses itu butuh rasa tanggung jawab. Kalau dia sukses tanpa tanggung jawab, suksesnya itu adalah sukses yang penuh dengan kecurangan, ya, kecuasan. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab itu arahnya adalah hidupnya menjadi sukses. Kemudian manusia akan lebih kuat dan tegar dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, karena terbiasa bertanggung jawab, dia akan tegar dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Pekerjaannya diselesaikan dengan baik. Apapun yang dia membankan tugasnya diselesaikan dengan baik, tidak diundur lagi, sehingga pekerjaannya itu bisa diselesaikan dengan tuntas. Nah, kita juga bisa melihat manfaatnya, diantaranya adalah mendapatkan banyak kepercayaan, yang fokus pada solusi dan pengembangan diri, kemudian lebih dihargai dan dihormati. Ini adalah manfaat dari bertanggung jawab. Nah, tadi sudah kalian sebutkan juga kaitannya antara kerja keras dan tanggung jawab ini. Namun dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat seperti apa kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sedang kerja keras, alangkah baiknya dibarengi dengan tanggung jawab. Karena walau bagaimanapun jika kita bekerja keras namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk kita sendiri maupun orang lain. Nah, demikian ya tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian kita bisa lihat lembar kerja
tugas Anda adalah mengerjakan tugas yang sudah Bapak sediakan di sini. Silakan dibuka bukunya, kemudian jawab sesuai dengan pilihan yang ada. Silakan. Nah, ini ada LKPD-nya. Silakan untuk mengerjakan. Baik, silakan untuk dibuka buku tugas pelatihan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan di depan. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Setelah mengerjakan LKPD tersebut, sekarang buku latihan kalian dikumpulkan di depan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini itu dapat bermanfaat ya. Dan nanti Bapak koreksi. Setelah kita mempelajari materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab, ada yang bisa membuat contoh bagaimana cara bekerja keras dan seperti apa cara-cara bertanggung jawab. Silakan tunjuk tangan. Untuk menanamkan keimanan yang kuat agar tidak tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Ya, itu caranya ya, supaya orang bisa bekerja ke. Ada lagi cara yang lain? Silakan. Kita aja. Ya, Revina. Yakin bahwa pekerjaan termasuk dalam ibadah sehingga dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, caranya apa? Dalam bekerja itu niatkan bahwa yang dilakukan itu adalah ibadah. Bagus. Terus, oke kita Menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa karena setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. ya bagus sekali. Terima kasih. Jawaban yang bagus. Baik. Sekarang kita tutup ya. Ini untuk tugasnya, LKPD-nya nanti Bapak selesaikan. Pekerjaan kalian akan kita koreksi. Kemudian Bapak pesan di kesimpulan pada materi bekerja keras dan tanggung jawab ini kita sebagai apa? Status kita sebagai seorang pelajar tentu harus memiliki etos kerja yang bagus, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar. Begitu juga kita sebagai seorang pelajar juga dituntut untuk bisa memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang kita emban sebagai seorang pelajar. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi